Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gil Steven Tumo, NIM G0218344. Pada kesempatan atau pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah teknik pengujian dalam sebuah perangkat lunak, yaitu menggunakan teknik pengujian black box dan white box. Nah, di sini saya mengangkat sebuah judul untuk memberikan sebuah pemahaman atau penjelasan lebih rinci mengenai pengujian white box dan black box, yaitu pengembangan aplikasi reservasi ruang kelas perkuliahan dengan uji validasi white box. Nah, di dalam jurnal ini dijelaskan lebih jauh mengenai sebuah pengujian pengertian white box dan black box. Hanya langsung kita fokus kepada contoh kasusnya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu white box dan apa itu black box. Nah, karena kita ketahui bahwa dalam pengujian perangkat lunak adalah sebuah teknik yang paling sering digunakan untuk memverifikasi dan validasi kualitas suatu perangkat lunak. Jadi pengujian perangkat lunak adalah sebuah prosedur untuk menjalankan sebuah sistem ataupun program untuk menemukan suatu bug ataupun sebuah kesalahan dalam perangkat lunak itu sendiri. Nah, pengujian perangkat lunak itu, karena kita sudah ketahui tadi bahwa pengujian perangkat lunak dilakukan secara white box dan white box. Nah, pengujian black box ini dalam bahasa verification and validation dikatakan bahwa dia semacam pengujian fungsionalitas. Kalau itu black box, dan pengujian white box itu kepada struktural, lebih fokus kepada strukturnya. Nah, dalam pengujian kotak hitam atau black box ini adalah sebuah pengujian di mana kita tidak boleh tahu atau tidak memiliki akses kode untuk sumber internal sendiri tuh. Pada pengujian black box ini kita semacam fokus memperhatikan mekanisme internal suatu sistem. Kita hanya fokus pada output yang dihasilkan sebagai respon terhadap input dan kondisi eksekusi yang dipilih. Nah, berbeda dengan white box. White box itu atau yang sering disebut dengan pengujian struktural. Nah, kita hanya fokus ini pada sebuah logika ataupun merancang kasus uji berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber itu sendiri. Nah, pada kotak putih atau white box ini kita fokus pada seperti apa kode itu dan bagaimana cara menulis tes kasus dengan menjalankan metode atau parameter tertentunya. Nah, setelah membahas sedikit tentang apa itu white box dan black box, selanjutnya saya akan membahas tentang isi jurnal ini mengenai contoh kasus pada black box dan white box. Kita langsung masuk ke dalam metode penelitiannya. Yang pertama dilakukan dalam metode penelitian itu adalah melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ini berupa data sekunder, contohnya jadwal perkuliahan, data dosen, data ruang perkuliahan, dan data ruang perkuliahan dan dina ruangan. Yang selanjutnya itu perancangan sistem. Dalam perancangan sistem ini yang dijelaskan adalah menggunakan jenis sistem operasi apa yang digunakan, bahasa program apa yang digunakan, aplikasi apa yang digunakan untuk menjalankan program tersebut. Dan selanjutnya dalam perancangan sistem kita masuk di use case. Di use case ini adalah menggambarkan antara interaksi antara semacam dosen dan pada admin ini, di mana di dosen ini hanya dapat melakukan login, melakukan logout, mengelola data jadwal perkuliahan, dan melakukan mapping ruang. Sedangkan di admin ini dapat melakukan atau dapat mengakses semua sistem, karena admin yang membuat sebuah sistem yang ada pada mapping ruang ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam aktivitas diagram aktivitas. Nah, di mana masing-masing aktivitas pada use case ini digambarkan dalam diagram aktivitas. Contohnya seperti ini. Nah, di sini dosen akan memulai atau memilih submenu mapping ruang. Ketika dosen setelah memilih, maka sistem akan menampilkan sebuah mapping ruang. Setelah sistem menampilkan, maka dosen itu akan mencari ruang atau kode ruang yang masih kosong. Ketika dosen telah menekan atau mencari, maka sistem akan memunculkan data mapping. Dia akan mencari sesuatu yang dicari oleh dosen. Nah, ketika sistem telah mendapatkannya, akan ditampilkan lagi ke dosen, di mana selanjutnya adalah pilih pinjam. Nah, setelah dosen meminjam, maka akan dikirim lagi ke sistem bahwa ruangan yang misalnya kode A1 itu telah dipinjam oleh dosen si A ini. Nah, jika dosen masih ingin meminjam, maka sistem akan lagi kembali ke data mapping, dan jika selesai maka prosesnya akan selesai. Kemudian masuk ke dalam implementasi sistem. Implementasi sistem ini dapat dikatakan sebagai menu GUI atau tampilan seperti menu login. Di sini dosen melakukan di sini menu login reservasi ruang kelas, di mana dosen ini melakukan username dan passwordnya. Menu utama admin, menu utama dosen,
Dan ini contohnya seperti GUI, tampilan GUI seperti dalam pembuatan e-learning atau pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengujian black box and white box. Pengujian black box. Nah, pengujian black box ini dituangkan dalam sebuah tabel-tabel untuk mengecek apakah sudah jadi atau tidak, seperti form login, username dan password di halaman profil. Di sini hanya login, admin, apakah sudah oke. Di form dosen, tambah dosen, form dosen kayaknya tidak ada. Dalam jurnal ini kayaknya tidak dituangkan, hanya di sini menu utama dosen. Tidak dijelaskan tentang tambah dosen dan hapus data dosen. Mungkin ini atau mungkin masih agak perlu dilengkapi. Di sini tahapan pengujian white box. Dan selanjutnya setelah pengujian tabel black box, masuk ke dalam pengujian white box. Nah, pengujian psikote algoritma greedy menjadi flowchart, mengubah flowchart menjadi flow graph, mencari nilai sisi, membuat matriks. Nah, di sini adalah sebuah contoh program ataupun sebuah algoritma greedy. Ketika tambah while Scott jadwal perkuliahan adalah sebuah Scott atau dapat dikatakan bahwa ini merupakan sebuah algoritma dasar dalam membuat sebuah perencangannya. Di sini kita memasukkan tambah kode kelas, hari, ruang, simpan. Di sini ada masuk kondisi, dan di sini juga misalnya di sini sesuatu tidak yang di black box ini tidak semestinya, tetapi juga dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam flowchart-nya. Nah, flowchart-nya ini di sini dia masuk di kondisi. Di kondisi jika bernilai true maka akan melanjut ke kondisi selanjutnya. Jika masih bernilai true akan lanjut ke kondisi selanjutnya. Jika masih bernilai true maka akan dia semacam end atau langsung menuju ke akhir. Nah, namun jika kondisinya selalu false maka akan selalu ke bawah atau langsung menuju ke tingkat akhirnya end. Nah, di sini flowchart-nya jika masih true, akan bernilai ke kondisi akan menuju ke kondisi selanjutnya, dan jika false langsung ke berakhir atau end. Begitupun dengan selanjutnya. Di sini ada algoritma, di sini juga sama di flow graph-nya. Selanjutnya di sini dengan perhatikan gambar 14 di atas, diketahui di mana menggambarkan kondisi atau node-nya, sedangkan menggambarkan aksi yang adalah semacam edge-nya atau penghubungnya. Yang ini sudah dijelaskan di sini. Dapat dihitung ada cyclomatic complexity sebagai berikut. Ini grafnya E dikurang N. N-nya itu adalah node-nya dan E-nya itu adalah semacam edge-nya atau penghubungnya. Node-nya itu di sini ada 1 2 3 ada 3 11. Di sini ada 13. Node-nya edge-nya itu ada 13. Node-nya itu ada 11. Yang ini di flow graph-nya. Yang di sini 1 sampai 11 dan edge-nya itu atau penghubungnya itu ada 13. Yang ini panah-panahnya. Dimana N ini sudah rumus tertentunya dari rumus dari sisi. Kemudian terdapat 4 basic path. Itu basic path-nya yang seperti yang di 4 kondisi. Misalnya kondisi yang pertama ini dan kondisi path yang kedua itu dari sini turun ke sini. Path yang ketiga dari sini. 4 ke 4 dari sini ke sini. Nah, di sini dari hasil perhitungan sisi didapat sisi 4 yang artinya bahwa tipe prosedur simple prosedur atau sederhana itu dengan risiko rendah. Nah, grafik untuk grafik jadwal kuliah pada tabel 2. Nah, dari kesimpulan tabel ini, dari jurnal ini memiliki kesimpulan bahwa aplikasi kelas tinggi komputer bersama diawali merancang sistem yang akan dibangun menggunakan ML dengan sistem. Ini adalah hasil dari penelitiannya ini. Jadi mungkin tidak dapat dijelaskan lebih jauh lagi ya. Yang penting di sini ada aplikasi keduanya, aplikasi research ruang kelas perkuliahan. Ini dilakukan pengujian black box and white box diperoleh form yang tidak berjalan sebagaimana yakni form jadwal kuliah pada cetak Excel-nya masih tidak sesuai. Hasil pengujian white box dihasilkan sisi dengan nilai 4 yang artinya bahwa TPS simple procedure sebuah simple sederhana yang termasuk prosedur yang memiliki sederhana risiko tingkat rendah. Ini penjelasan sedikit saya mengenai jurnal ini tentang penerapan black box and white box. Adapun
kesalahan yang saya lakukan atau penjelasan yang kurang dimengerti mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.